Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan lagi pelajaran IPA kali ini di bab 5 mengenai kalor dan juga perpindahannya. Materi kali ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya mengenai suhu dan perubahannya. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Satuan kalor adalah joule. Dengan kata lain, 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Atau jika dikonversikan, 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kalian pasti sudah familiar dengan kata kalori. Nah, selanjutnya, pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Contohnya, air panas, dia memiliki suhu yang tinggi. Lalu ditambahkan es batu yang suhunya rendah atau dingin. Maka jika dicampur, suhu dari air panas akan turun karena dia akan melepaskan kalornya ke dalam es batu yang suhunya dingin. Jadi perpindahan kalornya adalah dari yang suhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah, sehingga yang dihasilkan adalah air yang hangat atau air yang suhunya lebih rendah dari air panas ini. Nah, selanjutnya jumlah kalor atau yang kita simbolkan dengan huruf Q besar yang diserap suatu benda atau dilepaskan suatu benda adalah Q dibagi dengan kalor jenis dikali massa dan dikali perubahan suhu. Q ini merupakan jumlah kalor dengan satuan joule atau kalori. Massa merupakan massa benda dengan satuan kilogram. Dan C kecil adalah kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Lalu delta T adalah perubahan suhu, bisa naik ataupun suhu bisa turun, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Satuannya adalah derajat Celcius atau Kelvin. Untuk lebih memahami penerapan rumus dari kalor, kita perhatikan contoh soal berikut. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai menjadi 100 derajat Celcius? Dan kalor jenis air adalah 4,2 kali 10⁻³ joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kita gunakan persamaan yang sebelumnya kita sudah bahas. Pertama, kita kenali dulu dari soal ini apa saja yang sudah diketahui. Yang ditanyakan pertama adalah Q atau kalor yang diperlukan. Selanjutnya, kita mendapati massa air yaitu 1 kg. Lalu suhu awalnya adalah atau T0 25 derajat Celcius. Lalu T-nya atau kenaikan suhunya adalah 100 derajat Celcius dengan massa jenis kalor atau C kecil 4,2 kali 10⁻³ joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kita catat apa saja yang diketahui tadi. Tadi massanya 1 kilo, kalor jenis 4,2 kali 10⁻³ joule per kilo derajat, T0-nya sama dengan 25 derajat Celcius, T akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, kita cari delta T-nya, yaitu T akhir dikurang T awal sama dengan 100 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius sama dengan 75 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah Q atau jumlah kalor yang diserapnya. Maka Q sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu atau delta T. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ini ke dalam persamaan, sehingga hasilnya adalah 315 kali 10⁻³ joule. Jadi satuan Q ini adalah joule. Nah, kita bisa mengkonversinya ke satuan lain yaitu kilojoule. Jadi 10⁻³ ini merupakan 1000. Jadi 315.000 joule itu sama dengan 315 kilojoule. Jadi jumlah kalor yang diperlukan adalah 315 kilojoule. Nah, untuk mencari kalor jenis, kita masih bisa menggunakan persamaan yang tadi, hanya saja kita ubah sedikit. Jadi jika yang dicari adalah kalor jenisnya, maka rumusnya adalah
Q dibagi massa dikali perubahan suhu. Lalu jika kita mencari kapasitas kalornya, kapasitas kalor ditandai dengan huruf C besar. Jadi harus dibedakan antara C kecil dan C besar. Yaitu kapasitas kalor sendiri adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat lebih tinggi dengan persamaan sebagai berikut. C besar sama dengan Q atau kalornya per delta T, atau C sama dengan massa dikali kalor jenis. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Sebelumnya kita sudah mempelajari perubahan wujud zat, yaitu ada yang menguap, mencair, menyublim, dan sebagainya. Nah, untuk peristiwa-peristiwa yang memerlukan kalor, itu ditandai dengan panah merah. Contohnya adalah dari padat menjadi cair, maka dia membutuhkan kalor. Sedangkan dari cair menjadi padat, dia melepaskan kalor. Nah, ini beberapa contoh perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Contohnya adalah membeku. Jadi dari air yang suhunya 25 derajat Celcius untuk menjadi padat, dia melepaskan kalornya. Sehingga suhu air ketika padat adalah 0 derajat Celcius, jadi suhunya turun. Artinya dia melepaskan kalor. Sedangkan peristiwa perubahan wujud yang memerlukan kalor, yaitu contohnya adalah mencair, jadi dari es batu yang suhunya 0 derajat untuk menjadi air kembali, dia membutuhkan kalor. Sehingga suhunya naik, ataupun ketika air menjadi uap, dia membutuhkan kalor. Selanjutnya, peristiwa penguapan itu dapat dipercepat dengan cara A, atau yang pertama adalah pemanasan atau menaikkan suhu benda tersebut. Contohnya adalah menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Jadi, air yang terserap di pakaian itu bisa diuapkan dengan cepat ketika dia suhunya dinaikkan. Cara termudahnya adalah dengan menjemurnya di bawah sinar matahari. Yang kedua adalah memperluas permukaan zat cair. Contohnya adalah ketika kita ingin meminum kopi yang panas, kita dapat mendinginkannya dengan segera dengan cara menuangkan kopi tersebut ke permukaan yang lebih lebar atau lebih luas, sehingga air lebih mudah menguap, kalornya lebih mudah terlepas. Ataupun ketika menjemur pakaian, maka baju sebaiknya direntangkan agar permukaannya menjadi lebih luas dan air yang terserap di baju lebih mudah menguap. Ataupun kita dapat mengalirkan udara di permukaan zat cair untuk mengurangi tekanan udara pada permukaan zat tersebut. Nah, ketika kita meniupkan udara, maka kecepatannya akan tinggi. Kecepatan udara di area permukaan air ini akan tinggi, sehingga tekanannya akan turun. Nah, ketika tekanan turun, tekanan yang lebih tinggi di dasar gelas ini akan terdorong naik ke atas, sehingga udara panas atau air panas yang di sini dia akan segera menguap ke atas. Kalor atau energi panas dapat mengalami perpindahan dengan 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya adalah memanaskan logam. Jika sebatang besi dipanaskan, maka panas yang ada di ujung sini, dia bisa merambat ke ujung atau ke tangan pemegangnya. Nah, perpindahan panas ini disebut sebagai konduksi. Namun, partikel-partikel besi yang ada di ujung dekat api, dia tidak mengalami perpindahan ke ujung yang dipegang oleh tangan. Hanya panasnya saja atau energi panasnya saja yang pindah atau merambat. Nah, ini yang disebut sebagai konduksi. Penghantar kalor yang baik disebut sebagai konduktor. Contohnya, berbagai macam jenis logam seperti besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium. Nah, sedangkan penghantar kalor yang kurang baik atau buruk disebut isolator. Artinya dia sangat tidak bisa menghantarkan kalor. Contohnya ada kayu, kaca, wol atau kain, plastik, dan sebagainya. Atau jenis-jenis yang bukan logam.
Nah, selanjutnya perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi banyak ditemui pada zat cair dan juga gas. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Contohnya adalah ketika kita memanaskan air. Permukaan air yang terkena panas ini, yang ada di dasar panci, tadinya panasnya hanya di bagian bawah. Lalu ketika dia sudah panas dan memiliki energi yang tinggi, maka dia akan perlahan naik ke atas sehingga digantikan oleh partikel air yang masih dingin sehingga turun ke bawah. Nah, partikel yang dingin ini akan dipanasi kembali oleh permukaan yang terkena panas dan begitu seterusnya sehingga seluruh permukaan air menjadi panas. Dan contoh penerapan konveksi adalah lemari es dan juga AC. Jadi bagian dalam lemari es itu memiliki suhu yang rendah. Bagaimana caranya supaya suhunya rendah? Jadi suhu yang rendah itu artinya panas yang ada di dalam kulkas atau lemari es ini ditarik atau disedot keluar dan dikeluarkan melalui mesin yang ada di belakang kulkas, sehingga mesin kulkas itu bersuhu panas sedangkan di dalam lemari es atau kulkas itu suhunya lebih dingin. Selanjutnya, cara perpindahan kalor yang terakhir adalah radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Contohnya adalah sinar matahari atau panas dari matahari yang sampai ke bumi melalui radiasi. Jadi sinar atau panas matahari ini bisa sampai ke bumi tanpa ada media perantaranya, karena di luar angkasa itu merupakan ruang hampa. Jadi tidak ada perantara yang bisa mengantarkan panas matahari ke bumi. Jadi dia bisa memancarkan secara langsung panasnya itu sampai ke bumi. Nah, panas matahari ini merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, permukaan yang hitam atau permukaan gelap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Sedangkan permukaan putih dan juga mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Nah, sifat-sifat ini dimanfaatkan untuk beberapa keperluan. Contohnya, memanfaatkan alat masak berupa panci. Ini digunakan bahan konduktor atau dari logam. Pertama dia mengkilap supaya dia tidak menyerap panas. Jadi panasnya itu akan diteruskan ke bahan masakan yang di dalamnya. Jadi panasnya tidak tertahan di bahan pancinya ini. Sedangkan untuk pegangan dan juga tutup pancinya itu diberi bahan isolator dan umumnya berwarna gelap. Jadi dia bisa menyerap panas supaya tidak diteruskan ke tangan kita ketika memegang panci yang panas. Selain itu, pemanfaatannya juga bisa digunakan untuk membuat termos, di mana termos ini di dalamnya ada bagian kaca yang berwarna perak atau mengkilat. Jadi supaya panas dari air itu tidak dihantarkan keluar dari tabung kaca tersebut. Lalu ada ruang hampa udara. Karena panas air itu bukan merupakan radiasi, maka dia tidak bisa menembus ruang hampa ini. Ataupun suhu udara yang lebih rendah di luar termos ini tidak dapat masuk ke dalam supaya air di dalam termos tetap panas. Nah, selanjutnya juga digunakan untuk alat setrika ini. Bagian bawahnya merupakan alat penghantar panas yang terbuat dari logam, sedangkan pegangannya merupakan bahan isolator atau bahan yang tidak mengantarkan panas. Demikian pemaparan mengenai kalor dan juga perpindahannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.